Saudara mahasiswa, selamat berjumpa dalam program video penuntun buku materi pokok mata kuliah Seni Keterampilan Anak. Pada pertemuan kali ini, Anda akan mengikuti pembahasan mengenai kegiatan pengembangan seni keterampilan anak usia dini. Nah, saudara, selamat mengikuti. Oke, hari ini Bu Vita mau ngajak anak-anak bermain-main warna. Sebelum main warna, Bu Vita mau tanya, siapa yang hari ini merasa sedih? Salah satu kegiatan pengembangan seni keterampilan pada anak usia dini adalah kegiatan 3M, yaitu mewarnai, menggunting, dan menempel. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling sering dilaksanakan pada lembaga pendidikan anak usia dini. Bu Vita punya gambar. Ini apa? Segitiga. Terus? Segi empat. Oke, segi 4 kotak sama aja. Ini Awan. awan, boleh kayak awan ya, kayak rumput juga. Semak-semak, betul. Ini? Kegiatan mewarnai gambar merupakan salah satu kegiatan yang paling sering dipilih dalam kegiatan pengembangan anak usia dini. Hal ini disebabkan kegiatan ini mudah dilaksanakan, tidak membutuhkan persiapan yang terlalu rumit, dan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Dalam kegiatan ini, guru hanya menyiapkan sebuah gambar atau pola untuk diperbanyak, maka kegiatan ini dapat segera dilaksanakan. Namun demikian, mewarnai gambar cenderung membosankan karena menggunakan bahan dan alat yang sama, yaitu krayon, pensil warna, dan kertas, sehingga kurang bervariasi. Kegiatan ini juga kurang dapat mengakomodasi perkembangan anak secara keseluruhan dan optimal. Agar kegiatan mewarnai gambar ini lebih berdaya guna, maka guru atau pendidik harus dapat menciptakan dan memodifikasi kegiatan ini. Misalnya, dengan menggunakan bahan yang berbeda untuk mengisi gambar, antara lain cat, adonan tepung, atau dengan coretan berupa garis, bulatan, dan bentuk lainnya. Dengan cara ini, anak-anak akan merasakan suatu sensasi saat mewarnai gambar dan mereka akan merasa terpuaskan karena dapat menyalurkan minat, keinginan, dan kreativitas mereka sesuka hati. Hari ini kita mau mewarnai gambar bunga, tapi tidak menggunakan krayon, tidak menggunakan spidol, tidak menggunakan pensil warna. Kita mau bikin adonan. Tepung itu warnanya apa? Putih. Bu Vita mau nanti tepungnya jadi berwarna orange, ya kan? Tepungnya Bu Vita, kan? Lihat tuh. Ini pewarna. Itu. Dah, pewarnanya sedikit aja. Terus dicampur dulu. Belum. Itu diaduk-aduk. Diaduk-aduk biar warnanya merata. Nih, sekarang ditambahi air. Dikit aja, Bu, jangan banyak-banyak. Kegiatan menggunting pada anak usia dini merupakan kegiatan yang membutuhkan pengawasan dari orang dewasa. Dalam kegiatan menggunting, sebaiknya menggunakan kertas yang tidak terlalu tebal sehingga mudah digunting anak dan tidak pula terlalu tipis agar tidak mudah robek. Selain itu, objek yang akan digunting diusahakan sederhana dan tidak rumit, atau tidak terdapat banyak garis.
Batas antara objek dan gambar yang harus digunting anak harus jelas. Garis yang harus digunting anak diusahakan tebal dan terlihat dengan jelas dan sebaiknya berupa garis putus-putus. Selain memperhatikan gambar, kegiatan menggunting juga harus memperhatikan gunting yang digunakan anak. Sebaiknya gunting sesuai dengan ukuran tangan anak, yaitu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gunting harus cukup tajam sehingga mudah digunakan untuk menggunting kertas dan tidak membuat anak frustrasi. Selain itu, gunting diusahakan tidak keras tetapi mudah digerakkan sehingga tidak membuat tangan anak menjadi sakit. Saudara, keterampilan 3M pada anak usia dini yang terakhir adalah kegiatan menempel. Pada kegiatan menempel, anak-anak sebaiknya tetap dalam pengawasan, namun biarkan mereka melakukannya sendiri jika memang mereka tidak membutuhkan bantuan. Dalam menempel, lem yang digunakan sebaiknya lem kertas yang tidak terlalu kental. Lem ini dapat dibeli di toko atau dibuat sendiri oleh guru dengan menggunakan tepung kanji atau tepung jagung. Usahakan setiap anak mendapat lem secukupnya dan lem diletakkan pada wadah yang mudah dijangkau dengan jari anak. Kegiatan 3M, yaitu mewarnai, menggunting, dan menempel ini akan lebih meningkatkan kreativitas anak dengan memberi kesempatan pada anak untuk menuangkan idenya pada hasil karyanya secara bebas. Anak dapat menghias karyanya tersebut dengan cara menggambar atau menempelkan gambar hasil guntingan dari majalah. Setelah pekerjaan anak selesai, usahakan untuk selalu memajang hasil karya mereka. Hal ini untuk membangkitkan rasa percaya diri anak, juga menanamkan rasa memiliki kebanggaan, serta menghargai karya sendiri dan orang lain. Kegiatan melipat juga merupakan kegiatan yang cukup sering dilakukan di lembaga pendidikan anak usia dini. Kegiatan melipat dapat dilakukan secara terpisah dengan kegiatan 3M, walaupun terkadang perlu dilakukan pengguntingan dalam melipat. Keterampilan melipat perlu dimiliki oleh seorang guru pendidikan anak usia dini, karena dapat membantu anak melatih keterampilan motorik halusnya, mengembangkan kemampuan kognitif dan seni, serta melatih ketekunan, kesabaran, serta emosional mereka. Seni melipat kertas seringkali disebut dengan origami. Untuk melipat, khususnya pada anak usia dini, bahan utamanya adalah kertas yang cukup tebal, tidak mudah robek, tetapi tidak terlalu keras. Kegiatan melipat kertas pada anak usia dini harus dimulai dari bentuk yang paling mudah. Gimana caranya? Kita belajar sama-sama. Yuk. Pertama, sekarang ganti garis. Nah, terus dari ujung sampai ujung. Oke. Ya, disetrika. Kita buka, ada tandanya apa? Udah, Mas? Tambah, Oke, tanda tambah.
Terus kita pegang ujungnya, tarik sampai titik tengah. Setrika. Oke, ya. Lagi sebelahnya. 3 saja. Setelah itu, kita dapat mengajarkan cara melipat kertas untuk membuat berbagai bentuk yang lebih rumit kepada anak. Mau bikin apaan, Bu? Yo, kita mau buat ikan hiu. Nah, gimana ikan hiunya, Bu? Nah, nanti jadinya begini. Lihat Bu Vita. Tuh, ada matanya. Oke. Ya, ikan hiu. Gimana caranya? Yo. Dari ujung ketemu ujung bikin segitiga. Kayak itu. Dah, dibuka. Dah, ada garisnya? Nah, udah Mas. Perhatikan Bu Vita dulu ya. Anak-anak pernah bikin layangan kan? Nah, lurus garis. Oke. Nah, taruh di meja Mas. Oke. Terus lihat Bu Vita. Dilipat keluar. Jadi ujung ini sama ini, ya Uca bisa. Oke, dilipat keluar. Wow. Wow. Sudah? Nah, lihat ya. Nih. Kan kayak gede. Iya, Uca lihat Bu Vita. Nah, tekuk aja buat ekornya. Gini kan. Tekuk aja ke atas. Oke, ya. Ya. Oke. Tekan. Sekarang diberi lem. Ekornya diberi. Apa dong, Bu? Yuk. Kucing itu kan punya kepala, punya badan, punya 4 kaki. Sekarang kita mau membuat kepala kucing dulu, oke? Gimana? Lihat ujung dan ujung pegang. Bu, begini kan? Nah, kita bikin segitiga. Disetrika jangan lupa ya. Begini kan? Warnanya di luar Mas, Kayak warnanya di luar. gunung. Kayak gunung Bikin ya? kayak gunung, ya. Segitiga, ujung ketemu dengan ujung. Kayak kita lagi dipotong juga. Ya. Disetrikanya di meja. Mas, ujung dengan ujung Mas, ini Mas. Nah, ini belum. Tunggu, ya, udah setrika. Ini Bu Udah. Vita. Ya. Sekarang Bu Vita mau lihat, coba angkat. Nah, semuanya jadi gunung kan? Bu Vita mau anak pegang ujung kiri dengan ujung kanan. Ini udah Bu. Sudah, kita temukan. Nah. Ya, begitu Mas, betul. Ketemu, ujung dengan ujung ketemu. Ya, bisa. Ini nanti Sekarang Bu Vita mau dibuka. Ada garisnya enggak? Ada garisnya enggak? bukanya bagaimana? Nah, buka satu aja. Ada garisnya? Ada. Nah, sekarang Bu Vita mau anak-anak nih, lihat ya. Lihat Bu Vita nih. Ini garisnya segitiganya menghadap bawah dulu. Jadi yang lurus, ya. Garis lurusnya di atas. Oke, lihat Bu Vita. Uca lihat Bu Vita, Ca. Lihat nih ya. Pegang ujungnya. Dilipat sedikit. Nah, Gimana Bu? tuh. Begini ya Bu? Kita kan Bu Vita mau lihat di atasnya membuat sudut nggak? Tessa membuat sudut nggak, Tessa? Iya. Coba Bu, lihat. begini kan? Ya. Enggak, aku ini pendek. Ya, nggak apa-apa sama. Coba dibalik sekarang. Tuh. Iya. Bu kayak gini. Ini jadi kepala kucing nih. Mulutnya mana? Kita bikin hidungnya aja. Nanti boleh mulutnya di bawah. Titik. Kepala kucingnya disimpan dulu. Yuk, kita membuat badannya. Simpan dulu ya. Kita membuat segitiga lagi. Tadi sama, ujung ketemu dengan ujung. Terbalik Bu. Sekarang garisnya yang tidur bukan di atas tapi di samping, berdiri nih jadinya. Garisnya berdiri. Ya. Tameng. Sudah? Pegang ujung segitiganya. Uca, lihat Bu Vita ya. Nih, dilipat. Nah, bukan. Sudah, ini ekornya, ceritanya ini ekornya. Mas Awan udah bikin sudut? Nanti kepalanya begini nih. Nah, ya kan? Ya, lagi duduk ya? Nah. Ya, tapi ditempel biar kelihatan. Bagaimana cara buatnya kupu-kupu? Kita lipat jadi 2 dulu. Yang lurus, kalau nggak lurus nanti kupunya jadi bentuknya nggak bagus. Ujung ketemu ujung ya. Ujung ketemu dengan ujung. Terus disetrika.
Terus yang bawah kita pegang, jangan sampai dilepas. Kita mengguntingnya sekaligus. Gunting satu nanti jadinya dua ya. Ya lihat Bu Vita. Sudah? Terus kita buka. Nah, sekarang kukunya jadi dua, ya kan? Tapi yang sebelah kenapa nggak ada gambarnya? Kegiatan meronce pada anak usia dini dapat mengembangkan koordinasi tangan dan mata sebagai latihan menulis permulaan. Anak akan belajar mengamati dan mengenal berbagai bentuk, pola, ukuran, urutan, dan warna.